Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, bagaimana kabarnya? Semoga teteh di rumah dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Sudah hampir 2 pekan ya, kita tidak bertatap muka, rasanya sangat rindu sekali. Karena semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua cepat dapat berkumpul kembali di sekolah kita tercinta. Oh ya teteh, minggu lalu masih ingat ibu memberikan materi mengenai struktur pada cerita fabel dan kebahasaan pada cerita fabel. Jangan lupa dibaca kembali, dipelajari kembali ya. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan bahas mengenai unsur intrinsik yang ada pada cerita fabel. Ya walaupun pada beberapa waktu lalu, Ibu sedikit telah membahas apa saja yang menjadi unsur intrinsik dari cerita fabel, yaitu ada tema, alur, amanat, latar, tokoh penokohan, gaya bahasa. Itu adalah unsur intrinsik yang ada pada cerita fabel atau unsur yang ada dalam cerita fabel. Teteh bisa baca kembali, buka kembali apa itu yang dimaksud amanat, tema, latar, alur, dan lain sebagainya. Kali ini ibu akan lebih dalam mengupas mengenai tokoh. Kenapa? Karena tokoh memiliki peran penting pada sebuah cerita. Ya. Di sini bagaimana caranya kita bisa mengetahui watak pada tokoh? Ada 2 cara, yaitu ada teknik analitik atau teknik secara langsung, dan yang kedua ada teknik dramatik atau teknik secara tidak langsung. Bisa membedakan? Oke. Sekarang untuk teknik analitik atau teknik secara langsung itu kita bisa dengan gampang sekali menemukan watak tokoh tersebut atau penokohan tokoh tersebut, karena di dalam cerita itu dijelaskan secara langsung atau dituliskan secara langsung. Misalnya, dari balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata. Apakah watak semut tersebut? Sudah sangat jelas di sana disebutkan kalau watak tokoh semut tersebut adalah sombong. Contoh lain, si kupu-kupu akhirnya menolong si semut dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Ayo, kira-kira watak dari si kupu-kupu bagaimana? Ya, betul. Lihat dari ceritanya tadi ya, kalau si kupu-kupu akhirnya menolong. Berarti watak si kupu-kupu ini adalah baik, dia suka menolong. Nah, itu adalah contoh dari penggambaran watak secara teknik analitik atau secara langsung. Jadi di dalam ceritanya itu disebutkan secara langsung bagaimana wataknya atau bagaimana sifat dari tokoh tersebut. Yang kedua ini adalah teknik dramatik atau teknik secara tidak langsung. Teknik ini butuh pemahaman begitu dalam, atau di sini kita harus menganalisis dari ceritanya, dari latarnya, atau dari penggambaran percakapannya dan lain sebagainya. Untuk teknik dramatik ini ada 3 cara penggambaran watak tokoh. Yang pertama yaitu melalui pelukisan latar. Di sini jadi kita menganalisis dari bagaimana situasinya. Latar itu kan ada tempat, waktu, dan suasana. Kita bisa lihat dari bagaimana suasananya atau bagaimana situasinya. Dari sanalah kita bisa mengetahui atau bisa menangkap bagaimana penokohan dari tokoh tersebut. Contohnya, pagi terasa damai ketika terdengar riuhnya suara kokokan ayam. Seekor burung merak bernama Reli dengan beberapa temannya berkumpul untuk mencari makan. Nah, di sana ada penggambaran latar suasana yang begitu damai. Ya, di sana ada tokoh Reli.
atau tokoh seekor burung merak. Kira-kira bagaimana watak dari burung merak itu? Ya, betul. Di sana dalam suasana damai, burung merak itu bekerja sama dengan teman-temannya untuk mencari makanan. Yang kedua, penggambaran yang kedua itu melalui percakapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh. Dilihat dari sana kita bisa menentukan bagaimana watak tokoh tersebut. Contohnya, "Hai semut, siapakah namamu?" "Namaku Didi." "Namamu siapa?" "Aku Dodo." "Kamu mau jadi sahabatku?" Didi mengangguk senang. "Baguslah, kalau begitu mari kita mencari air dan makanan bersama." Didi kembali mengangguk. Nah, dari percakapan itu kita bisa menentukan bagaimana watak Didi dan Dodo. Kira-kira bagaimana watak mereka? Ya betul, watak mereka adalah suka bersahabat atau mau bersahabat. Karena bisa dilihat dari sana, Didi dan Dodo itu mereka saling bercakap, memulai untuk bersahabat, dan keduanya itu saling menerima persahabatan tersebut. Ya. Yang ketiga, yaitu melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Di sini kita bisa lihat dari bagaimana suatu tokoh atau salah seorang tokoh itu bereaksi atau ketika beraktivitas dengan tokoh lain. Di sini ada contohnya. Di sebuah hutan terdapat rawa yang dihuni oleh beberapa jenis ikan. Di antaranya ada seekor mujair yang hidupnya sangat tentram dan bahagia. Namun, ketenangan mereka terganggu oleh seekor ular merah atau si merah, sering mencari mangsa di tepi sungai. Ular selalu memakan apapun yang dapat ia makan, termasuk ikan mujair yang hidup di sungai. Nah, kira-kira dari penggambaran contoh tersebut, watak dari si ular merah itu bagaimana? Ya, ular merah adalah wataknya rakus dan kejam. Nah, itu adalah cara menemukan watak tokoh melalui teknik dramatik atau teknik secara tidak langsung. Pada teknik ini ada 3 ya, ada 3 cara. Tadi melalui penggambaran latar, kemudian melalui percakapan pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh, dan yang ketiga ada melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Nah, itu adalah cara menemukan watak tokoh. Ya, cara menentukan watak tokoh. Nanti Teteh silahkan cari referensinya dan dicatat bagaimana atau teknik menemukan watak tokoh. Silahkan dicatat, cari referensinya, mau membaca buku atau mau mencari dari internet, silahkan. Itu tugas dari Ibu ya. Dan kemudian selain mencatat materi mengenai teknik menemukan penokohan pada tokoh, yang kedua, silahkan Teteh cari sebuah fabel. Kalau Teteh sudah menemukan fabelnya, bisa dari buku silahkan atau bisa dari internet. Teteh tentukan watak dari tokoh tersebut melalui 2 teknik tadi ya. Melalui dua teknik tadi, apakah teknik analitik atau teknik dramatik. Dan jangan lupa tuliskan bukti tekstualnya. Oke, Teh? Nah, itu saja tugas dari Ibu. Semoga Teteh paham. Kalau tidak paham bisa langsung ditanyakan. Ya, hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.